Halo Bapak Ibu guru hebat, sering nggak sih kita ngerasa butuh semacam peta gitu ya, buat menavigasi kurikulum yang baru? Nah, hari ini kita bakal bedah peta itu bareng-bareng. Spesifiknya, panduan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kita akan fokus khusus untuk jenjang SD, yaitu fase A sampai C. Nah, pertanyaan ini nih, saya yakin sering banget muncul di kepala kita semua kan? Gimana sih caranya menerjemahkan capaian pembelajaran, atau yang biasa kita sebut CP, jadi aktivitas kelas yang seru dan benar-benar kena buat murid-murid kita? Ini tantangan kita bareng-bareng loh. Tapi tenang, kabar baiknya, panduan yang akan kita bedah ini tuh emang dirancang buat ngejawab pertanyaan tadi. Anggap aja sesi kita ini kayak kita lagi lihat rangkuman singkatnya, biar kita bisa ngerti intinya dengan cepat dan jelas. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, kenapa sih panduan baru Bahasa Indonesia ini penting? Apa gunanya buat kita sehari-hari di kelas? Soalnya, ini tuh bukan cuma dokumen tambahan loh, tapi benar-benar alat bantu yang krusial. Nah, coba deh lihat, ini kutipan langsung dari kata pengantarnya loh. Poin utamanya jelas banget, panduan ini dibuat sebagai jembatan. Jembatan praktis antara target kurikulum yang kadang terasa abstrak dengan apa yang kita lakukan di kelas setiap hari. Tujuannya jelas banget kan? Sekarang, yuk kita lihat apa aja sih fondasi utama yang jadi pegangan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anggap aja ini kerangka dasarnya yang bakal kita temuin terus di setiap fase. Ini dia nih, 4 elemen kuncinya. Ada menyimak, terus membaca dan memirsa. Nah, memirsa di sini artinya bukan cuma baca tulisan ya, tapi juga paham gambar dan video. Lalu ada berbicara dan mempresentasikan. Ini penting banget buat melatih anak berani ngomong. Dan terakhir tentu saja menulis. 4 hal inilah yang akan terus kita asah dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, sekarang kita masuk yang paling seru, bagian praktisnya. Kita mulai dari fase A, ini untuk anak-anak kelas 1 dan 2. Di fase ini fokus utamanya adalah membangun fondasi dari dunia yang paling mereka kenal, yaitu dunia mereka sendiri. Nah, gambaran ini pas banget. Di fase A, semua materi itu ditarik dari hal-hal yang nyata dan deket banget sama anak-anak. Topiknya ya seputar diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadi benar-benar relevan dan gampang banget mereka pahami. Coba kita lihat detailnya di tabel ini ya. Jadi untuk menyimak, targetnya anak bisa paham info soal diri dan keluarganya. Untuk membaca, fokusnya ke kata-kata yang sederhana dan sering mereka dengar. Waktu berbicara, kita dorong mereka buat berani nanya dan jawab soal topik yang mereka kenal. Dan untuk menulis, cukup bisa bikin beberapa kalimat sederhana aja. Simpel kan? Semuanya benar-benar fokus ke dunia mereka. Oke, kita lanjut naik level ke fase B ya. Ini untuk kelas 3 dan 4. Kalau tadi di fase A kita fokus ke kata-kata, nah di fase B ini kita mulai membangun ide. Ini lompatannya lumayan besar loh. Di sini nih pergeserannya mulai kelihatan. Anak-anak nggak cuma sekedar bisa baca kata, tapi mereka mulai diajak untuk ngerti pesan di baliknya. Mereka belajar cari ide pokok, terus nyambung-nyambungin informasi. Nah ini cikal bakalnya kemampuan berpikir kritis. Coba perhatikan deh peningkatannya di tabel ini. Kata kuncinya sekarang adalah memahami ide pokok. Lihat deh, baik pas menyimak atau membaca, tujuannya sama, yaitu nangkep gagasan utamanya. Terus pas berbicara, mereka udah mulai bisa kasih pendapat. Dan di bagian menulis, kalimat yang mereka buat juga makin bervariasi. Jelas banget kan, ini fase untuk mengembangkan pemahaman. Dan kita sampai di puncak jenjang SD nih, fase C untuk kelas 5 dan 6. Di tahap ini, anak-anak kita dorong untuk jadi pembaca dan pemikir yang lebih dalam, lebih analitis, dan lebih kritis. Seperti yang kelihatan di sini, fase C ini lompatannya besar banget. Murid itu nggak lagi cuma nerima informasi, tapi mereka kita ajak jadi semacam detektif teks. Mereka mulai bertanya, bukan cuma apa isi teksnya, tapi juga gimana cara nulisnya, dan kenapa teks itu dibuat. Keren kan? Ini gerbang menuju kemampuan analisis. Nah, di tabel ini kita bisa lihat puncaknya. Perhatiin deh, kata menganalisis ini muncul di mana-mana. Waktu menyimak dan membaca, mereka udah harus bisa menganalisis informasi dan nilai-nilai di dalamnya. Waktu berbicara, gagasannya harus runut dan kritis. Terus waktu menulis, mereka diharapkan udah bisa bikin berbagai macam teks sesuai aturan. Ini bekal yang penting banget buat mereka lanjut ke jenjang SMP nanti. Jadi, setelah kita lihat perjalanannya dari fase A sampai C, kelihatan banget ya kalau panduan ini ngasih kerangka yang jelas. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah gimana kita, para guru, menggunakan kerangka ini.
Ingat ya, panduan ini itu acuan, bukan skrip kaku yang harus diikuti plek-ketiplek. Tujuannya adalah buat bantu kita merancang pembelajaran yang pas dan berpusat sama kebutuhan unik murid-murid di kelas kita. Jadi kuncinya itu fleksibilitas. Jadi poin terpentingnya adalah ini, Bapak atau Ibu guru lah ahlinya. Andalah yang paling tahu apa yang paling cocok untuk murid-murid Anda. Jadi pakai panduan ini sebagai bahan bakar untuk berinovasi dan berkreasi di kelas. Nah, setelah kita bedah bareng-bareng kerangka ini, pertanyaan terakhir buat kita renungkan, inspirasi baru apa nih yang kepikiran buat dicoba di kelas besok? Semoga obrolan singkat kita ini bermanfaat ya, dan bisa memantik semangat baru buat kita semua. Terima kasih.